Semangat pagi buat anak-anak kami sekalian. Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran biologi. Kami harapkan kalian atau kita semuanya tetap dalam keadaan sehat selalu. Nah, pada kesempatan hari ini kita mengulas atau melanjutkan pembelajaran tentang evolusi, mana secara khusus kita membahas bagaimana mekanisme evolusi. Yang dimaksud dengan mekanisme evolusi adalah proses terjadinya evolusi yang terjadi pada makhluk hidup maupun pada permukaan bumi. Nah, mekanisme evolusi itu adalah suatu gambaran bagaimana terjadinya evolusi. Nah, evolusi terjadi karena ada seleksi alam terhadap variasi sifat individu dalam suatu populasi. Nah, kemarin kita mengulas bagaimana artinya seleksi alam, artinya kemampuan alam untuk menyediakan makanan pada makhluk hidup yang terbatas. Dalam mekanisme evolusi, ada suatu variasi genetik dalam suatu populasi disebabkan adanya perkawinan. Mana perkawinan ini melibatkan dua individu, terjadi penggabungan materi genetik, ya terjadilah variasi genetik. Lalu di samping itu terjadi namanya mutasi gen. Mutasi gen adalah suatu gambaran adanya perubahan materi genetik yang bisa menyebabkan variasi genetik pada suatu makhluk hidup. Nah, sekarang kita teruskan bagaimana mekanisme evolusi itu. Nah, kita lihat bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme evolusi. Nah, yang pertama adalah mutasi gen. Mutasi gen menggambarkan adanya perubahan genetik, dan ini bisa menguntungkan bila menghasilkan perubahan gen yang menyebabkan spesies tersebut menjadi adaptif. Artinya, makhluk tersebut bisa lebih bertahan hidup di suatu lingkungan. Namun di sisi menguntungkan, ada juga yang merugikan, dengan catatan bila gen tersebut yang mengalami mutasi bersifat letal atau menyebabkan kematian dan menyebabkan non-adaptif, atau gen tersebut menyebabkan dia tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan. Hal inilah yang menyebabkan terjadi sifat merugikan. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana mutasi gen ini. Angka laju mutasi suatu spesies umumnya sangat rendah. Kenapa? Karena faktor-faktor yang menyebabkan mutasi tidak dapat diramalkan secara pasti. Dan inilah yang disebut dengan mutasi alami. Mutasi alami ini adalah mutasi yang kecil kemungkinan terjadi. Angka laju mutasi berkisar antara satu gen di antara 2.000 sampai jutaan gamet, atau rata-rata 1/100.000. Artinya di dalam setiap 100.000 gamet terdapat satu gen yang mampu bermutasi. Jadi kita bayangkan saja, dalam 100.000 gamet hanya satu gen yang mampu bermutasi. Jadi angka laju mutasi sangat kecil, tetapi merupakan mekanisme yang penting. Kenapa? Karena setiap gamet mengandung beribu-ribu gen. Lalu setiap individu menghasilkan ribuan sampai jutaan gamet dalam satu generasi. Dan jumlah generasi suatu spesies selama spesies itu ada banyak sekali. Jadi ada merupakan gambaran tingkatannya. Ya, gambarkan gen di setiap gamet, kemudian di setiap individu ternyata menghasilkan jutaan gamet. Apalagi di dalam satu generasi. Bahkan selama generasi itu ada di permukaan bumi.
kita lanjutkan. Angka laju mutasi yang menguntungkan lebih kecil daripada angka laju mutasi yang merugikan, yaitu perbandingan antara 1 dan 1000. Artinya dari 1000 mutasi yang terjadi, 1 diantaranya mutasi yang menguntungkan. Walaupun mutasi yang menguntungkan ini kecil, karena jumlah generasi selama spesies itu ada sangat besar. Dengan demikian, maka jumlah mutasi yang menguntungkan besar pula. Hasilnya seperti pada contoh soal berikut. Angka laju mutasi per gen adalah 1/100.000. Jumlah gen dalam individu yang mampu bermutasi adalah 1000. Perbandingan antara mutasi menguntungkan dengan mutasi yang terjadi adalah 1/1000. Jumlah populasi spesies adalah 300 juta, sedangkan jumlah generasi selama spesies itu ada adalah 6.000. Nah, yang menjadi pertanyaan, berapa hasil mutasi yang menguntungkan selama spesies itu ada? Nah, kita jawab. Jumlah mutasi yang menguntungkan yang mungkin terjadi pada setiap individu adalah 1/100.000 dikali 1000 dikali 1/1000 sama dengan 1/100.000. Inilah laju mutasi yang mungkin terjadi untuk tiap individu. Nah, dalam setiap generasi akan terjadi mutasi gen yang menguntungkan adalah 1/100.000 dikali dengan 300 juta, maka gen yang menguntungkan setelah mengalami mutasi ada sebanyak 3000 gen. Selama spesies itu ada, yaitu 6000 generasi, mutasi yang menguntungkan adalah 3000 gen yang telah mengalami mutasi dikali dengan 6000, maka jumlahnya adalah 18 juta. Jadi, jelas bahwa mutasi yang menguntungkan selama periode evolusi tertentu cukup besar, sehingga kemungkinan dihasilkannya spesies yang adaptif menjadi besar pula. Nah, itulah menggambarkan bagaimana laju mutasi di dalam tiap individu dan di dalam tiap populasi, bahkan dalam generasi selama masih ada spesies di permukaan. Nah, itulah mengenai laju mutasi. Nah, kemudian mengenai seleksi alam dan adaptasi. Dua istilah ini adalah istilah yang berdampingan. Makhluk hidup berupaya untuk beradaptasi karena alam melakukan seleksi terhadap makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungannya, mengingat alam sangat terbatas memberikan kebutuhan setiap makhluk hidup. Lalu yang ketiga, aliran gen. Aliran gen ini merupakan perpindahan gen ataupun perpindahan alel melalui migrasi atau perpindahan tempat, baik itu imigrasi maupun emigrasi, dan perkawinan di antara populasi. Kemudian yang keempat adalah perkawinan tidak acak. Perkawinan tidak acak ini merupakan gambaran perkawinan yang menimbulkan suatu kelompok
Nah, inilah menyebabkan akibatnya alel yang disukai akan lebih sering dijumpai, sedangkan yang tidak disukai akan berkurang atau lenyap di dalam populasi. Jadi seperti halnya orang yang memiliki kemampuan rendah akan sifat minoritas, karena dalam hal menentukan pasangan akan berupaya mendapatkan pasangan yang lebih baik, sehingga berkumpullah sifat-sifat yang resesif, sedangkan sifat yang disukai akan lebih dominan. Kemudian yang kelima adalah gen drive, adalah merupakan perubahan secara acak, tidak akan mengubah populasi tertentu yang terisolasi. Inilah yang diungkapkan oleh si Hardy dan si Weinberg, sehingga memungkinkan adanya suatu hukum universal, itulah hukum Hardy-Weinberg. Nah, bagaimana hukum Hardy-Weinberg? Kita perhatikan. Hukum Hardy-Weinberg menyatakan frekuensi alel dan genotip dalam suatu populasi dari generasi ke generasi berikutnya akan selalu tetap atau konstan. Nah, supaya bisa ini terjadi konstan, maka ada suatu syarat. Pertama, jumlah anggota populasinya harus besar. Jika populasinya kecil, maka tidak sesuai dengan hukum Hardy-Weinberg. Kemudian perkawinan acak, tidak boleh menunjukkan perkawinan secara tidak acak atau menunjukkan perkawinan yang dipilih. Artinya perkawinan ini tidak membedakan satu sama yang lainnya. Lalu yang ketiga, tidak terjadi peristiwa yang namanya mutasi, seleksi alam, dan migrasi. Jika terjadi mutasi, maka terjadilah gangguan frekuensi gen yang tidak sesuai dengan hukum Hardy-Weinberg. Begitu juga seleksi alam, artinya di dalam populasi tersebut banyak yang punah, maka akan mempengaruhi jumlah populasi besar. Nah, kemudian migrasi, baik itu masuk maupun keluar, hal ini juga mempengaruhi jumlah anggota populasi yang besar. Nah, sekarang kita perhatikan secara umum hukum Hardy-Weinberg yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Bila frekuensi alel A di dalam populasi diumpamakan adalah B kecil, frekuensi alel A diumpamakan adalah Q. Hasil perkawinan heterozigot antara A besar A kecil dengan A besar A kecil akan diperoleh hasil sebagai berikut. 1. Homozigot dominan yang genotipnya adalah A besar sama dengan P kali P atau P kuadrat. Yang kedua, heterozigot, yaitu 2A besar A kecil sama dengan 2 kali P dikali Q atau 2PQ. Sedangkan yang homozigot resesif yang dilambangkan secara genotipnya adalah A kecil atau Q kali Q atau Q kuadrat. Sehingga persamaan rumusnya adalah P kuadrat atau A besar ditambah dengan 2PQ atau A besar A kecil ditambah dengan Q kuadrat atau A kecil. Karena P tambah Q kuadrat sama dengan 1, maka secara matematisnya P tambah Q sama dengan 1, sehingga P sama dengan 1 kurang Q. Itulah menunjukkan hukum Hardy-Weinberg yang menunjukkan angka yang tetap di dalam suatu populasi. Nah, sekarang kita perhatikan contoh soal
sesuai dengan hukum Hardy-Weinberg. Pada suatu populasi yang berpenduduk 10.000 orang, terdapatlah 25 orang yang menderita albino. Berapa persentase orang yang normal dan orang carrier albino? Nah, kita jawab. Sifat albino dikendalikan oleh gen homozigot resesif, yaitu A kecil A kecil. A kecil sama dengan Q kuadrat. Q kuadrat sama dengan 25 per 10.000 penduduk. Maka Q kuadrat adalah 0,0025. Sehingga Q sama dengan akar dari 0,0025 menghasilkan 0,05. Variabel Q telah ditemukan. Maka tugas kita mencari variabel P. Ingat kembali, jika P tambah Q sama dengan 1, maka untuk mendapatkan variabel P itu sama dengan 1 dikurang Q. Maka dengan demikian P sama dengan 1 dikurang 0,05, maka P adalah 0,95. Berarti kita simpulkan untuk variabel P sudah ditemukan 0,95, sedangkan Q 0,05. Baik, kita teruskan. Nah, bagaimanakah orang yang normal bergenotip A besar A besar? Dilambangkan dengan P kuadrat. Nilai A tadi 0,95 langsung dikuadratkan, maka akan menghasilkan 0,9025. Sehingga persentase orang normal adalah 0,9025 dikali 100%, maka 90,25%. Nah, yang B, orang yang carrier bergenotip A besar A kecil, di mana dalam hukum Hardy-Weinberg adalah 2PQ yang akan diperoleh 2 kali 0,95 kali 0,05, maka diperolehlah 0,095. Maka persentase orang yang carrier atau heterozigot adalah 0,095 dikali 100%, yaitu 9,5%. Itulah untuk menjawab orang yang normal homozigot dan carrier. Nah, kemudian kita buat lagi suatu contoh. Di suatu daerah, ya, atau pada suatu populasi terdapat 9 orang penderita kidal dari 10.000 orang. Berapakah jumlah orang yang normal carrier? Sama seperti contoh sebelumnya. Nah, kita perhatikan di sini. Untuk orang penderita kidal adalah bersifat resesif, maka genotipnya K kecil K kecil, itu bisa kita ganti variabelnya sama dengan Q kuadrat. Dan diperolehlah perbandingannya 9 per 10.000 orang. Maka diperolehlah Q kuadrat sama dengan 0,00009, dan nilai Q-nya adalah akar dari 0,0009. Jika diperolehlah Q 0,03. Setelah diperoleh Q, maka untuk mendapatkan nilai P adalah 1 dikurang 0,03, maka nilai P-nya adalah 0,97. Ini sudah diperoleh bagaimana nilai P dan nilai Q. Nah, lalu kita lihat yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana orang yang normal bergenotip
K kecil sama dengan P kuadrat ya. Nah, orang yang normal adalah 0,97 kuadrat atau 0,9409. Jika orang yang normal berjumlah 0,9409 dikali dengan jumlah penduduknya 10.000, diperolehlah orang yang normal adalah 9.409 orang. Nah, yang B, bagaimana orang yang bergenotip K besar, K kecil atau 2PQ. Nah, pada hukum Hardy-Weinberg adalah 2 kali 0,97 dikali dengan 0,03. Ya, jumlah orang yang carrier atau pembawa adalah 0,0582 dikali dengan jumlah penduduk 10.000, maka diperolehlah orang yang menderita carrier adalah 582 orang. Nah, kita ambil lagi contoh. Pada suatu populasi terdapat kelompok orang merasakan PTC atau peniltiokarbonit sebesar 64%. Sedangkan yang bukan perasa PTC adalah 36%. Jadi di sini kita harus tahu bahwa yang bukan perasa PTC adalah orang yang tidak merasakan rasa pahitnya, ya, rasa pahit pada lidahnya. Sedangkan yang PTC adalah orang yang mampu merasakan rasa pahit. Nah, pertanyaannya berapakah frekuensi gen perasa PTC dan bukan perasa PTC? Lalu yang B, bagaimana perbandingan frekuensi genotipnya? Nah, sekarang kita jawab. Sifat perasa PTC dikendalikan oleh gen T besar atau yang bersifat dominan, dan bukan perasa dikendalikan oleh gen T kecil. Nah, untuk pertanyaan yang A, orang perasa atau disingkat dengan PTC yang memiliki genotip T besar, dan T besar, T kecil adalah 64%. Dan orang yang bukan perasa PTC adalah T kecil atau sama dengan Q kuadrat itu sama dengan 36%. Nah, 36%, sedangkan Q kuadrat adalah akar dari 0,36. Ya, jadi saya ulangi, jika Q kuadrat 36%, maka Q sama dengan akar dari 0,36. Maka nilai P-nya adalah 1 kurang 0,6, diperolehlah 0,4. Nah, setelah kita mengetahui bahwa P-nya 0,4, Q-nya adalah 0,6, maka cukup mudah untuk menjawab bagaimana jawaban untuk yang A. Itu berapakah frekuensi gen perasa PTC dan bukan perasa PTC. Inilah dia. Nah, kemudian untuk yang B, perbandingan frekuensi genotipnya. Perbandingan frekuensi genotipnya di mana T besar dan 2 T besar T kecil serta T kecil, hal ini sama dengan P kuadrat sama dengan 2PQ sama dengan Q kuadrat. Lihat, P kuadrat ini menunjukkan adalah yang PTC, sedangkan 2 T besar T kecil juga merupakan PTC. Sedangkan T kecil adalah yang bukan perasa kuadrat. Maka diperolehlah perbandingannya P kuadrat itu adalah 0,4 kuadrat
2PQ itu tinggal memasukkan 2 kali 0,4 kali 0,6, sedangkan Q kuadrat 0,6 kuadrat. Diperolehlah 0,16 dibanding dengan 0,48 dibanding dengan 0,36, atau perbandingan frekuensi genotipnya adalah 16 dibanding 48 dibanding 30. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dari 100 siswa SMA Harapan telah diperiksa golongan darahnya dan diperoleh hasilnya sebagai berikut. Siswa bergolongan darah A ada 280 orang, sedangkan B 170 orang. Golongan darah AB 190 orang, sedangkan golongan darah 0 atau golongan darah O 360 orang. Tentukanlah frekuensi alel IA, IB, dan I0 pada siswa tersebut. Nah, untuk menjawab tentang bagaimana golongan darah, nah ternyata di sini berlaku alela ganda. Karena kita tahu bahwa golongan darah ada IA, B, dan I0. Nah, untuk alela ganda ada sedikit perbedaan rumus, yaitu dengan penambahan satu variabel lagi. Inilah rumusnya. P tambah Q tambah R sama dengan kuadrat. P tambah Q tambah R kuadrat sama dengan 1. Itu jika disederhanakan atau didistribusikan P kuadrat tambah 2PR ditambah dengan Q kuadrat tambah 2QR tambah 2PQ tambah R kuadrat sama dengan 1 atau 100%. Mana P tambah Q tambah R sama dengan 1. Nah, sekarang kita jawab. Frekuensi golongan darah 0 atau golongan darah O yang telah diketahui atau R kuadrat itu sama dengan 360 dibagi 1000, ya, dalam 1000 siswa ada 0,36, maka nilai R sama dengan akar dari 0,36, jawabannya adalah 0,6. 280 ditambah dengan 360 per 1000 sama dengan 0,64. Sama dengan P tambah R itu akar dari 0,64. Jawabannya adalah 0,8. Karena P tambah Q tambah R sama dengan 1, maka Q sama dengan 1 dikurang dalam kurung P tambah R dan 1 dikurang 0,2 tambah 0,6. Maka diperolehlah hasilnya untuk nilai Q adalah 0,2. Sehingga diperolehlah frekuensi alel untuk IA atau P adalah 0,2, sedangkan Q atau IB adalah 0,2. Sedangkan I0 adalah R adalah 0,6. Maka perbandingannya adalah 0,2, 0,2, dan 0,6. Nah, kita lanjutkan. Di Pulau Jawa ditemukan persentase laki-laki buta warna sebesar 4%. Tentukanlah persentase wanita buta warna dan wanita carrier. Nah, di dalam soal ini diketahui hanya laki-laki, sedangkan perempuan tidak diberitahu. Nah, kita jawab. Genotip laki-laki buta warna dilambangkan dengan XCBY atau laki-laki yang menderita buta warna terlihat ada gen tertaut pada kromosom X. Frekuensi alel CB untuk normal P dan frekuensi alel CB kecil untuk buta warna adalah Q. Q adalah buta warna
sedangkan P alel untuk yang normal. Maka laki-laki buta warna XCBY atau CB atau Q, di mana Q diketahui adalah 4%, yaitu persentase laki-laki buta warna 4% di sini. Maka diperolehlah Q sama dengan 0,04. Jika P tambah Q sama dengan 1, maka P sama dengan 1 kurang Q, diperolehlah P sama dengan 0,96. Nah, kita lihat bagaimana untuk yang B. Wanita buta warna itu genotipnya adalah XCB kecil, atau CB yang homozigot resesif. Nah, karena CB itu adalah Q, maka sama dengan Q kuadrat, maka 0,04 kuadrat sama dengan 0,0016. Jadi persentase wanita buta warna adalah 0,0016 dikali dengan 100%, jawabannya 0,16%. Gimana dengan wanita carrier? Wanita carrier adalah XCB besar, XCB kecil, atau C besar, B besar, C kecil, B kecil, atau bersifat heterozigot. C besar, B besar, C kecil, B kecil adalah 2PQ sesuai dengan hukum Hardy-Webb. Maka sama dengan 1 kali 0,9 dikali 0,04 adalah 0,036. Jadi persentase wanita carrier adalah 0,036 kali dengan 100%. Maka jawabannya 3,6%. Nah, di sini 2PQ berarti di sini 2 ya. 2PQ berarti 2 kali 0,9 kali 0,04. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah terbentuknya spesies baru. Terbentuknya spesies baru inilah yang dikenal dengan spesiasi dari kata istilah spesies. Nah, terbentuknya spesies baru ini karena ada perubahan. Baik itu perubahan dari faktor dalam yang disebabkan adanya mutasi gen. Dan ada faktor luar. Ini dipengaruhi oleh bagaimana keadaan lingkungan. Jadi dengan adanya perubahan dua hal ini akan menyebabkan terjadi suatu evolusi yang mengakibatkan munculnya spesies baru. Sehingga terjadi perubahan bentuk, kebiasaan, dan sifat suatu jenis yang berbeda dengan aslinya. Bila makhluk hidup dalam suatu populasi terpisah dengan lingkungan yang berbeda akan menyebabkan adanya perubahan alat, cara, dan waktu bereproduksi. Ini memungkinkan terjadi dalam waktu yang sangat lama. Bila disatukan kembali, tidak akan dapat berkembang biak atau bereproduksi. Inilah yang disebut dengan isolasi reproduksi. Isolasi reproduksi adalah gambaran dua makhluk hidup yang tidak mampu kembali melakukan perkawinan. Jadi perlu kita tahu apa itu isolasi reproduksi, hambatan terjadinya perkembangbiakan untuk menghasilkan individu yang fertil. Individu dari satu spesies yang terpisah inilah yang disebut dengan allopatrik, mana bahwa satu spesies yang berasal dari induk sebelumnya
bila mereka mengalami pemisahan pada daerah yang sangat jauh, maka spesies tersebut diistilahkan allopatrik. Jika suatu saat mereka kembali dalam suatu lingkungan, inilah yang disebut dengan simpatrik. Jadi diharapkan bisa membedakan simpatrik dengan allopatrik. Allopatrik dari satu spesies, maka terbentuk spesies baru dan mereka diawali dengan terjadi pemisahan. Dan bila mereka bertemu di suatu tempat, ini disebut dengan simpatrik. Nah, sekarang kita lihat bagaimanakah penyebab isolasi reproduksi. Penyebab hambatan terjadinya perkawinan. Nah, pertama, isolasi ekogeografi. Isolasi ekogeografi yang menyebabkan isolasi reproduksi yaitu terjadi dua spesies simpatrik, berarti dua makhluk hidup yang sudah awalnya terpisah, mereka berada pada satu tempat, maka mereka tidak dapat melakukan perkawinan karena lingkungannya sudah berbeda. Habitat hidupnya sudah berbeda. Satu contoh, Platanus occidentalis yang berada di Indonesia Timur. Lalu ada jenis Platanus orientalis yang dijumpai di Indonesia Barat. Nah, dengan demikian, karena tempat mereka sudah berbeda jauh dalam waktu yang sama, dan tidak akan lagi terjadi perkawinan. Nah, seandainya mereka dipertemukan atau dilakukan perkawinan, nah inilah yang menyebabkan terjadi perkawinan yang hasilnya juga bisa fertil. Namun karena ekogeografi ya, yang mereka menjadi jauh satu sama lain, sehingga mereka tidak lagi melakukan perkawinan. Itulah namanya isolasi ekogeografi. Kemudian ada isolasi habitat. Ini terjadi isolasi karena ya, dua spesies simpatrik itu berada pada habitat yang berbeda. Nah, kita lihat contohnya. Katak bupo pothoisi atau katak ini yang berada di air tenang. Lalu ada katak bupo americanus yang memiliki habitat yang berada di kubangan air hujan. Jadi dari habitatnya sudah berbeda. Namun jika mereka bertemu tidak mau kawin. Ya, tidak dapat kawin, tidak mau kawin. Kenapa? Karena habitatnya sudah berbeda. Namun bila perkawinan buatan, mereka menghasilkan keturunan yang fertil. Berarti yang menyebabkan mereka tidak terjadi perkawinan adalah habitat. Itu masalah isolasi habitat. Kemudian isolasi musim. Isolasi musim atau temporal, terjadinya isolasi reproduksi oleh karena musim perkawinan yang berbeda. Masa musim kawin pada dua makhluk hidup yang simpatrik berbeda. Contoh, Pinus radiata ini berbunga pada bulan Februari, sedangkan Pinus muricata berbunga di bulan April. Pada waktu yang sama, ya, yaitu di bulan Februari, maka hanya Pinus radiata yang berbunga, sedangkan Pinus muricata tidak berbunga. Ini menyebabkan isolasi reproduksi, jenis isolasi musim atau temporal. Kemudian yang keempat, isolasi perilaku, yaitu isolasi reproduksi tidak dapat melakukan perkawinan karena perbedaan tingkah laku saat melakukan perkawinan. Satu contoh, jenis serangga jantan keluarkan bunyi khas yang hanya dimengerti betina pada populasi yang sama.
Jadi pada serangga yang berbeda tidak akan mengerti dengan tingkah laku mengeluarkan bunyi khas. Nah, inilah yang menyebabkan isolasi reproduksi jenis isolasi perilaku. Kemudian yang kelima adalah isolasi mekanik. Isolasi mekanik ini menggambarkan isolasi reproduksi, yaitu tidak dapat melakukan perkawinan karena bentuk dan ukuran alat kelaminnya yang tidak sesuai. Satu contoh, anjing jantan ras poodle yang memiliki tubuh kecil dan kaki pendek dikawinkan dengan anjing betina ras Jojo yang memiliki tubuh besar. Hal ini bisa kita bayangkan tidak akan terjadi perkawinan, sehingga inilah yang disebut dengan isolasi mekanik. Nah, jadi sudah jelas bagaimana pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang mekanisme evolusi serta terbentuknya spesies baru atau spesiasi. Nah, pembelajaran ini bisa menambah wawasan dan kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa dan salam sejahtera.